Podcast TV, bergerak, bermanfaat, bermartabat. Presiden pertama Republik Indonesia pernah berkata, "Jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Hal itu terjadi pada profesi manapun, termasuk profesi fisioterapi. Oleh karena itu, pada episode kelima ini, kita akan membahas topik lain yang tak kalah krusial, yaitu sejarah fisioterapi Indonesia. Nama saya Faiza Abdullah, dan selamat datang di podcast Pilih Fisioterapi. Halo Sobat Fisio, apa kabar semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat fisik maupun mental. Dan jangan lupa untuk selalu bergerak, bermanfaat, dan juga bermartabat. Lagi-lagi kita masih bertemu di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan situasi ini cepat pulih dan kembali normal. Sebagai profesi, tentu fisioterapis punya sejarah yang perlu kita kupas. Kemudian hal ini pun perlu diketahui oleh anggota profesi, mahasiswa, ataupun masyarakat awam. Pengetahuan yang utuh mengenai profesi fisioterapi akan mendorong rasa cinta dan rasa penghargaan yang lebih terhadap profesi kita. Nah, untuk itu, pada episode kali ini, kami tim podcast Ikatan Fisioterapi Indonesia mengundang Bapak Muhammad Irfan, SFT SKM MFIS, selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Fisioterapi Indonesia untuk bergabung dan bercerita mengenai sejarah fisioterapi Indonesia. Saya akan mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol sejarah ya Pak? Iya, saya jadi sejarawan kalau begitu. Fisioterapi sejarawan gitu ya? Sejarawan. Baik, iya karena ini kayaknya teman-teman di luar sana perlu lebih mengenal tentang sejarah fisioterapi. Kemudian juga pendengar kita kan banyak dari generasi milenial, generasi Z gitu ya, adik-adik mahasiswa sepertinya pengen dengar langsung dari Pak Irfan. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya sejarah munculnya atau lahirnya fisioterapi, baik itu di skala dunia ataupun spesifik di Indonesia. Mungkin Pak Irfan bisa cerita tentang hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Faiza atas kesempatannya untuk bisa berbagi informasi baik kepada fisioterapis ataupun juga masyarakat pada umumnya. Jadi sejarah tentang fisioterapi baik di dunia maupun di Indonesia sendiri itu merupakan sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Kalau ingin mencari awal sekali ya, yang saat ini ada histori yang bisa dipegang untuk sejarah fisioterapi dunia itu, bahkan ditemukan beberapa hasil temuan tentang adanya metode-metode yang berhubungan dengan apa yang diterapkan oleh fisioterapi saat ini. Itu 300 tahun sebelum Masehi, kalau di masyarakat Cina sudah melakukan pengobatan yang berupa dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu fisioterapi hari ini. Kemudian sekitar 400 tahun sebelum Masehi, orang-orang Yunani dan Romawi itu melakukan teknik-teknik pengobatan dengan reedukasi terhadap otot atau tindakan pada tubuh atau anggota tubuh individu, yang menunjukkan bahwa pada masa itu sudah mulai berkembang pemahaman pengobatan berdasar pada aktivitas fisik. Kemudian juga di bangsa Yunani juga sudah mulai pengobatan dengan menggunakan sarana air, hidro saat itu. Jadi kalau bicara histori ke belakang begitu sangat jauh dan sangat panjang historisnya. Nah, kalau untuk di sejarah di Indonesia sendiri, itu berawal pada didirikannya lembaga yang tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada korban pejuang perang kemerdekaan, di mana pada saat itu Profesor Dr. Soeharto itu mulai mengembangkan sebuah lembaga ortopedik dan protese di Solo. Kemudian oleh Kementerian Kesehatan
disebut sebagai RC atau Rehabilitation Center atau Rehabilitation Centrum saat itu. Nah, sehingga Profesor Dr. Suharso mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan tenaga fisioterapi dan akhirnya mendatangkan beberapa tenaga fisioterapis dari luar negeri untuk membantu lembaga tersebut. Jadi awalnya di sana sejarah mulai berkembangnya. Kemudian tentu saja kalau bicara tentang sejarah dalam artian kelembagaan sebagai organisasi, maka itu tidak lepas dari perkembangan pendidikan juga, karena dasarnya awalnya berdiri pendidikannya, kemudian lulusan, kemudian para lulusan membuat organisasi bersama. Saya kira itu Mbak Faiza, kira-kira gambaran sederhana sementara tentang sejarah yang ada di dunia maupun di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ini bukan profesi yang baru kemarin ya Pak. Jadi sudah munculnya itu udah lama banget, sampai sebelum Masehi pun sebenarnya sudah muncul cikal bakal nantinya ada profesi fisioterapi di dunia gitu ya. Di Indonesia pun sudah muncul itu, kalau tidak salah dari mengutip dari Pak Irfan tadi, karena ada korban perang. Kalau nggak salah Perang Dunia Kedua ya Pak. Betul. Ada korban-korban yang akhirnya mengalami gangguan gerak gitu karena pasca perang, akhirnya adalah profesi yang sampai sekarang ini kita kenal sebagai profesi fisioterapi gitu. Jadi bukan yang baru kemarin, karena saya sering tuh Pak dikiranya tuh fisioterapi baru kemarin lusa gitu munculnya. Iya. Jadi dengan begini juga teman-teman akan semakin banyak yang lebih mencintai bahwa memang profesi ini sudah lama berdirinya, lama adanya. Nah, mengingat perkembangan profesi kita, Pak, fisioterapi saat ini, menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan semangat awal berdirinya profesi fisioterapi di Indonesia? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara tentang cita-cita, maka itu cita-cita terus tentu saja akan akan diarahkan pada nilai-nilai luhurnya gitu ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tentang sejarah korban perang itu mulai didirikan itu pelayanan untuk korban perang itu tahun 1956. Jadi ada korban perang kemerdekaan dan juga korban perang mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Nah, kemudian Profesor Suharso tahun 67 itu mendirikan sekolah asisten fisioterapi. Jadi dalam konteks apakah sekarang sudah mencapai, saya kira niat luhur dari Profesor Dr. Suharso untuk memberikan sebuah bentuk pelayanan ya pada korban perang, di mana pada saat itu adalah gangguan gerak dan fungsi tubuh, saya kira tidak akan pernah tidak akan pernah habis untuk terus semakin jauh menuju kemanfaatan gitu. Jadi kalau dikatakan apakah hari ini tercapai, saya kira pada titik tertentu kita katakan kita sudah mencapai, tetapi tentu saja pencapaian itu terus berkembang karena kebutuhan juga terus mengalami perubahan. Ya, jadi bayangkan sejak tahun 56 awal berdirinya lembaga, kemudian tahun 1957 mulai didirikan sekolah asisten fisioterapi pada masa itu. Dan tahun 1967 sampai tahun 1970 itu mulai berdiri namanya Akademi Keperawatan Fisioterapi. Barulah 1970 murni Akademi Fisioterapi didirikan di Solo. Nah, semua historis itu menggambarkan bahwa keberadaannya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Dan sampai hari ini kita terus hadir sesungguhnya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan, khususnya pada masalah gangguan gerak dan fungsi. Saya kira itu, Mbak Faiza. Baik, Pak. Jadi intinya adalah pendidikan itu tidak bisa kita pisahkan gitu ya dari perkembangan fisioterapi di Indonesia, terutama nih Pak, yang menarik adalah dalam kondisi pandemi COVID-19. Betul nggak sih Pak gitu kan, bahwa ternyata peran kita bisa dibilang gitu semakin dibutuhkan karena semakin banyak masalah gerak dan fungsi yang dialami oleh masyarakat gitu ya Pak. Betul. Setuju. Jadi oleh karena itu saya kira fisioterapis juga harus memiliki
kemampuan untuk inovasi, ya, kemampuan untuk menjawab tantangan hari ini, situasi, melakukan adaptasi dengan situasi. Coba kita bayangkan bahwa fisioterapi itu layanan untuk mengembalikan gerak dan fungsi tubuh manusia. Pandemi secara sadar atau tidak sadar membatasi ruang gerak manusia. Dan fisioterapi harus bisa lebih berinovasi untuk tetap memungkinkan setiap manusia atau setiap individu memenuhi kebutuhan geraknya dalam situasi di mana-mana ada hal-hal yang bersifat pembatasan, kira-kira gitu. Nah, sadar atau tidak sadar tentu saja harus kita kenalkan kepada masyarakat bahwa walaupun mungkin bekerja di rumah, walaupun terjadi limitasi tentang ruang gerak kita, tetapi kebutuhan gerak tubuh kita harus terpenuhi. Iya, menarik sekali Pak. Menyambung dari yang tadi disampaikan, ada nilai-nilai berarti yang perlu kita jaga gitu ya Pak, sebagai seorang profesional gitu di bidang kesehatan, di profesi fisioterapi. Mungkin ada singkat dari Pak Irfan, nilai-nilai apa sih Pak yang perlu kita jaga betul untuk pengembangan dari profesi kita gitu? Baik, yang pertama adalah tentang keberadaan kita sebagai individu profesional yang mendapatkan amanah profesi itu adalah sebesar-besarnya kemanfaatan buat umat manusia. Nah, itulah sebabnya kenapa tagline fisioterapi itu bergerak sebagai konsep dasar fisioterapi atau objek forma fisioterapi. Kemudian pada tahap berikutnya dikatakan bermanfaat. Karena perilaku profesional itu adalah dihitung atau dilihat dari seberapa bermanfaat profesi dia terhadap kepada masyarakat. Nah, jadi kalau nilai-nilai luhur yang tadi adalah fisioterapis tidak boleh merasa puas jika profesinya itu belum menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi saya sering katakan bayaran terbesar seorang fisioterapis adalah ketika dia melihat dirinya bermanfaat buat orang yang membutuhkan. Saya kira itu. Baik, menarik banget nih Pak. Jadi nilainya adalah seberapa bermanfaatnya kita sebagai seorang fisioterapis dalam membantu masyarakat gitu ya, dalam hal ini pasien atau klien kita. Oke, menarik Pak perbincangan kita, tapi kita harus berhenti di sini dulu untuk segmen ini. Kita masih ada satu sesi lagi bersama Pak Irfan, masih ngobrol-ngobrol tentang sejarah, tentang perkembangan profesi fisioterapi Indonesia. Untuk itu, tetap saksikan podcast Ikatan Fisioterapi Indonesia, Pilih Fisioterapi di episode berikutnya, masih bersama saya dan juga Pak Irfan.